Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ahlis sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan anak-anakku yang saleh dan salehah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita, diskusi kita tentang al-asma al-husna, ya, yang sudah kita pelajari dari beberapa bulan sebelumnya. Minggu lalu atau 3 minggu yang lalu ya, ketika halal bihalal, Bapak sudah minta ya, yang menyampaikan yang sudah kita pelajari apa saja, dan kalian anak-anakku yang soleh dan soleha sudah sangat hafal ya, menyebutkan al-asma al-husna, nama-nama Allah yang baik yang sudah kita pelajari dengan sangat lancar. Dan mudah-mudahan dari yang sudah kita bahas, sekian persennya bisa merasuk, tertanam dalam pikiran, dalam hati kita semua, yang selain insya Allah menambah wawasan keislaman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian insya Allah kita wujudkan dalam amal soleh sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang remaja banyak nih ya, alhamdulillah. Selain anak-anak, juga yang remaja sudah mulai aktif kembali. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, Bapak mulai yang pertama deh. Kita bertanya kepada kaum Hawa dulu ya. Oke, dari sekian banyak yang perempuan cuma 2 orang. Oke, Bapak tanya kepada Raya. Raya, sebutkan satu hal positif, satu hal yang baik yang kamu suka dari Azka. Itu apa? Ayo Raya, sebutkan. Kamu suka bertemu dengan Azka nggak? Pasti, karena pasti Azka punya sekian banyak sifat yang baik, hal yang baik yang kamu suka. Sebutkan satu aja. Ayo, apa? Orangnya asik. Oke, orangnya asik. Oke, maksudnya asik itu enak diajak bergaul gitu ya. Oke, tidak baperan. Ya. Suka marah nggak Azka? Suka marah-marah nggak Azka ke Raya? Enggak. Oke, berarti orangnya penyabar. Nah, sifat asik ya, orangnya asik dalam pengertian positif ya. Asik diajak bergaul itu membuat Raya nyaman berteman dengan Azka. Betul ya? Oke? Nah, oke. Karena Azka itu asik, kira-kira Raya hormat nggak? Menghormati teman yang asik diajak main nggak? Iya, otomatis ya, hormat. Ya, nggak mungkin kalau kita nggak suka, kita nggak senang, kemudian kita menghormati. Ya, kita menghormati karena dia asik tadi. Asik, nggak baperan, terus nggak marah-marah gitu kan, berarti sifat-sifat baik nih. Kira-kira yang membuat
Oh iya, tadi Raya sudah menghormati Aska karena Aska punya sifat-sifat yang baik. Otomatis Raya menganggap Aska lebih terhormat. Maksudnya terhormat, Aska menjadi terhormat karena punya sifat-sifat yang baik. Betul ya Raya ya? Oke. Sekarang yang putra nih ya. Yang putra, Bapak tanya kepada siapa nih? Alvin nggak mau ditahan. Oke. Saka deh, mau ditanya nggak Saka? Mau? Nggak mau? Oke, Saka. Teman kamu yang paling dekat di antara Ridan, Rio, Alvin, dan Zazu siapa? Yang Aska senang, paling dekat. Aska? Astagfirullah. Saka. Siapa? Ya, sebutkan. Alvin. Oke, baik Aska. Apa sifat terbaik yang Alvin miliki? Astagfirullah. Saka, apa sifat yang terbaik yang dimiliki oleh Alvin sehingga Saka senang berteman sama Alvin? Sebutkan satu aja. Apa? Penyabar. Masya Allah, Alvin ya, sabar ternyata. Oke, Zazu betul kan? Alvin penyabar kan? Betul? Ya. Oke. Nah, Alvin, Saka menghormati ya, senang berteman dengan Alvin karena Alvin orangnya sabar. Berarti, Alvin punya derajat yang tinggi. Dalam pengertian dihormati kan berarti punya derajat yang tinggi nih, karena sifat sabar. Pertanyaannya, wahai Raya, wahai Saka, yang membuat Azka itu asik diajak bergaul, yang membuat Alvin ini jadi penyabar, siapa yang membuat itu? Yang menjadikan Azka asik diajak bergaul dalam pengertian positif, yang membuat Alvin menjadi penyabar, siapa? Siapa yang menjadikan mereka itu? Allah. Oke. Jadi, dengarkan. Jadi, pada hakikatnya, coba Raya, coba Saka. Pada hakikatnya, yang membuat Azka, yang membuat Alvin punya derajat yang tinggi, dihormati oleh teman-temannya, yang membuat itu siapa? Allah. Yang menjadikan dia punya derajat tinggi, Allah. Nah, itulah yang dalam Al-Asma Al-Husna, Allah mempunyai nama yang namanya Ar-Rafi'. Ada nggak punya teman yang namanya Rafi'? Ada? Siapa? Ada teman yang namanya Rafi'? Nah, nggak ada ya. Oke. Kalau ada, Ar-Rafi' berarti orang atau zat yang maha mengangkat derajatnya, statusnya, kedudukannya, sehingga orang lain hormat padanya. Itu namanya Ar-Rafi'. Sebaliknya, ya, kalau ada teman yang bikin kalian sebel, ya kan? Kalau ada teman yang bikin kalian sebel karena punya sifat-sifat buruk, meskipun teman kamu itu kaya, teman kamu itu ganteng, cantik, tapi orangnya sombong, kalian hormat nggak? Enggak. Ngapain berteman sama dia? Orangnya sombong, suka mengejek, suka membuli, gitu kan? Nah, jadi meskipun tadi teman kamu itu ganteng, teman kamu itu kaya, teman kamu itu punya banyak fasilitas, tapi karena dia sombong, oleh Allah diturunkan derajatnya, diturunkan harganya, diturunkan kehormatannya di mata kalian semuanya. Karena Allah lah yang maha merendahkan. Kalau tadi Allah maha apa? Mengangkat derajat, tapi juga Allah yang maha merendahkan. Cuman bedanya dengan manusia apa? Nah, kita lihat dulu ya. Oke, ini dia Al-Asma Al-Husna Al-Khafid, Allah yang maha merendahkan. Ar-Rafi, Allah yang maha meninggikan. Al-Khafid dan Ar-Rafi. Gitu ya. Oke, sekarang pengertiannya,
Perendahan dan peninggian menyangkut tempat, kedudukan, kemuliaan, dan kehinaan. Jadi, maksudnya yang direndahkan itu, yang ditinggikan itu tempatnya di hati manusia, kedudukannya, kemuliaannya, dan kehinaannya. Oke, jadi maksudnya kalau direndahkan dia jadi hina. Kalau dia diangkat oleh Allah jadi mulia. Itu yang dimaksud dengan ar-rafi dan al-khafid. Nah, sekarang Allah al-khafid, Allah yang merendahkan itu merendahkan orang-orang kafir dengan kesengsaraan neraka dan meninggikan orang-orang mukmin dengan kebahagiaan dan surga. Nah, itu dia. Jadi karena Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin itu bukan menjadi kaya. Betul, mungkin di antara orang mukmin banyak yang kaya, pasti ya. Tapi bukan itu satu-satunya ukuran Allah mengangkat derajat. Ini yang salah nih, ya kan? Kita sebagai manusia yang punya keterbatasan sering menghormati orang lain karena ukurannya apa? Ukurannya apa? Harta, materi. Wah, dia kaya, terus kita jadi hormat. Sebaliknya kalau lihat orang yang miskin, lihat pemulung, lihat peminta-minta, kita cenderung meremehkan. Nah, jadi ini bedanya antara kita yang mengangkat dan merendahkan orang lain berdasarkan materi. Tapi kalau Allah tadi berdasarkan apa? Mengangkatnya dengan apa? Kebahagiaan dan apa? Surga. Oke? Meskipun ada orang miskin banget. Zazu pernah lihat nggak ada orang miskin banget? Pernah? Oke, di mana? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Ridan pernah? Di mana lihat Ridan? Di jalanan. Oke. Apa? Pemulung atau peminta-minta? Peminta-minta. Kalau peminta-minta itu, ya, kalau pemulung itu, ya, pemulung nih terutama ya. Bayangkan, pemulung itu kan suatu pekerjaan yang kelihatannya remeh tapi mulia, kan? Jadi kita nggak boleh menghina para pemulung, ya. Tapi kalau pemulung ini taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, maka derajatnya itu tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat orang tinggi di hadapan Allah adalah keimanannya dan akan dibalas dengan kebahagiaan dan surga. Oke? Nah, masih Al-Imam Al-Ghazali, barang siapa nih ya yang membersihkan kehendaknya dari keburukan syahwat, maka Allah akan mengangkat ke tingkat para malaikat al-muqarrabin. Jadi kalau kita mampu menahan syahwat kita, mampu mengendalikan, tidak mengumbar nafsu, tidak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Coba kalau yang remaja nih, dalam konteks remaja, ini ada 4 orang nih, apa namanya, Gilang ya? Betul? Oh, Gibran. Betul, Gibran. Ya, Bapak harus hafal nih, Gibran. Terus ini yang ganteng siapa nih depan? Nah, ini siapa? Nah. Dava. Oke, yang pakai kaos bola? Farel. Farel dulu pernah kan ya, rajin ya Farel ya? Iya, masih ingat Bapak ya. Oke. Gibran, Dava, Farel, belakang Dava? Rifat. Oke. Namanya bagus banget nih. Rifat, tahu nggak artinya Rifat? Sama ini. Nah, konteksnya tuh. Nih, Rifat, nama kamu itu akar katanya sama dengan ar-rafi'. Ya, berarti Rifat adalah orang yang dalam konteks ini ditinggikan derajatnya. Oh, namanya bagus banget, Raf. Akar katanya sama dengan ar-rafi', Rifat ya. Oke. Kalau daffa, tahu nggak daffa artinya? Apa artinya?
pembeda, yang pembela, yang membela. Difa. Oke, berarti akar katanya da, fa dan ain gitu ya. Kalau Gibran, ini apa artinya Gibran? Tahu? Ini nama penyair terkenal. Siapa namanya? Penyair terkenal, puisi-puisinya banyak banget. Namanya Khalil Gibran. Oke. Oke, lalu tadi Farel ya. Farel bahasa apa ya? Bapak pernah cari tapi lupa. Farel bahasa apa? Nggak tahu. Oke. Nanti harus cari tahu ya Farel ya. Oke, baik. Kalau remaja seperti kalian ini apa nih yang istilahnya membuat yang kita dalam konteks keburukan apa yang biasanya dilakukan para remaja? Apa misalnya? Apa? Pacaran. Nah, betul. Nah, ya kan? Pacaran remaja. Nah, itu adalah satu media yang memudahkan, yang membuat remaja nanti jadi mudah terpancing syahwatnya. Betul nggak? Nah, maka hati-hati di sini. Kalau ada remaja yang punya moto, yang punya semangat, yang punya prinsip, saya tidak mau pacaran kecuali setelah menikah. Coba lebih enak mana? Pacaran sebelum atau setelah menikah? Sebelum. Betul, sebelum, karena yang membisiki siapa? Setan. Kalau yang membisiki malaikat, pacaran itu enaknya kapan? Setelah menikah. Ya kan? Menikah dulu, halal dulu, baru pacaran, ya kan? Oke, kalau pacaran sebelum menikah ini nanti akan jatuh kepada syahwat. Maka kalau ada remaja yang punya prinsip ya, saya tidak akan pacaran kecuali setelah menikah, maka insya Allah akan Allah angkat derajatnya ke para malaikat al-muqarrabin. Sementara barang siapa yang menghususkan kehendaknya pada hal-hal yang mengenyangkan dirinya, sebagaimana binatang. Coba binatang itu kesenangannya apa saja? Ini, makan, tidur, apa lagi? Apa? Sebelum itu, coba yang disenangi hewan apa? Makan, tidur, terus? Disusui. Iya, oke. Ya, kalau hewan nih, kalau nggak makan, terus udah kenyang tuh, setelah tidur, nanti yang selain itu adalah apa? Kalau dengan lawan jenis apa? Kawin, betul nggak? Jadi kalau ada manusia pikirannya cuma itu, bagaimana makan yang enak, bagaimana tidur yang nyenyak, bagaimana kawin yang enak, cuma itu pikirannya, berarti sama aja dengan binatang, sama dengan hewan, ya kan? Oke, sekarang, nah ini dia. Oke, Bilal, coba kita lihat faktanya ya. Bilal itu seorang budak, betul nggak? Kalau budak itu hina nggak? Maksudnya di mata manusia nih, di mata manusia dulu, zaman dulu itu yang namanya budak itu, mohon maaf, sama dengan binatang. Sama dengan hewan. Jadi kalau ada seorang tuan punya budak, itu budaknya itu sama dengan hewan. Maksudnya bisa diperlakukan kayak hewan. Dikerja nggak dibayar, ya kan? Terus kalau tuannya suka nanti dipukul sesukanya, nggak ada nanti kemudian yang bela saya ada Komnas budak, itu nggak ada, gitu kan? Jadi hina di mata masyarakat. Yang kedua, Bilal miskin nggak? Miskin. Terus penampilannya juga kurang menarik, ya. Artinya di mata umum ya ada good looking kan. Nah dalam konteks ini Bilal tidak good looking. Jadi 3 hal negatif ini Allah tinggikan derajatnya Bilal yang tadinya budak dalam tanda kutip dalam pandangan masyarakat tidak berharga, hina. Tapi karena iman dan takwa yang Bilal miliki, Allah angkat derajatnya sedemikian rupa. Gitu ya.
itu tanda bahwa Allah mengangkat derajat manusia bukan atas dasar tadi kedudukan, bukan atas dasar kekayaan, dan bukan atas dasar penampilan. Oke, sekarang kita contoh ya, kita lihat ya. Bilal Bilal yang budak, miskin dan penampilan kurang menarik, kenapa dia diangkat derajat oleh Allah? Karena dia seperti ini. Kalau ada speaker, ada yang pernah nonton film animasi Bilal? Ini kira-kira ya animasi Bilal yang karena ketahuan oleh tuannya beriman kepada Rasulullah, maka kemudian disiksa oleh tuannya yang namanya Umayyah. Ini dukunnya orang kafir Quraisy yang menjadi menurut mereka perantaranya antara mereka dengan Tuhan. Nah, ini sahabat Abu Bakar yang mau membeli Bilal dari Umayyah.
Oke. Nah, itu kisah bagaimana Bilal yang tadi budak, kemudian miskin, not good looking, tapi karena tadi kan disuruh tuh, ayo kalau mau terbebas dari batu ini, kamu kembali ke Tuhan berhala-berhala yang banyak itu. Coba sebutkan. Tapi Bilal menunjuk dengan satu apa? Ahad. Tetap Allah satu, tidak berhala-berhala yang banyak. Tapi dengan izin Allah, Bilal dibeli oleh Abu Bakar, kemudian Bilal menjadi orang bebas dan berjuang bersama Rasulullah sampai kemudian, nah ini Bilal di perang Badar. Ini perang Badar, perang pertama dalam Islam. Bilal nanti bisa membunuh atau dalam perang itu berhasil membunuh tuannya Umayyah tadi yang menyiksa. Nah ini bayangkan, umat Islam cuma 300-an dan umat orang kafir ada 1000-an dalam perang Badar Al-Kubra. Nah ini Hamzah, nah, sahabat yang perkasa nih Hamzah. Tradisi zaman dulu kalau perang itu ada perang tanding dulu, ya. Jadi tidak langsung biru rame-rame, tapi ada perang tanding satu-satu dulu nih. Nah, yang maju dari umat Islam ada Abu Bakar, ada Hamzah, maaf. Terus satu lagi Bapak lupa siapa namanya. Dan yang terakhir nanti adalah, nah ini Ali bin Abi Thalib. Nah yang pedangnya khusus khas ya, pedangnya itu namanya apa? Ada yang tahu nama pedangnya? Nama pedangnya sahabat Ali radhiyallahu anhu namanya Zulfikar. Betul, namanya Zulfikar. Karena si pedang itu seolah-olah punya pikiran. Dia mampu ketika perang itu mencari musuh dan memusnahkan musuh. Nah, tuh langsung. Kalau sahabat Ali nggak tedeng aleng-aleng, langsung habis. Wah, ini penakut nih. Lang kabur. Nah, ini orang kedua dengan Hamzah. Nah, yang ini umat Islam tentara Islamnya mau kalah nih yang satu nih. Wah. Jaringannya nih. Sepertinya internetnya ini. Sebentar.
Mudah-mudahan jaringannya lancar. Sedang Zulfikar. Oke, tiga-tiganya dimenangkan oleh tentara Muslim. Nah, sekarang baru perang benerannya.
Nah, ini datang bala tentara. Ya, ini ilustrasi aja ya. Dalam Al-Qur'an kan datang bala tentara yang tidak terlihat. Ya, ini kira-kira ilustrasinya. Para malaikat yang turun membantu kaum muslimin. Tentu ini ilustrasi ya. Ya, ini ada apa namanya? Ada dramatisir ya. Ini Bilal dan Hamzah. Nah, ini Umayyah yang tadinya tuannya Bilal, akhirnya nanti ketemu dengan Bilal di sini.
Oke, itu ilustrasi bagaimana seorang sosok Bilal yang tadinya itu budak, terhina dan sebagainya, karena iman dan takwa diangkat derajatnya sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Film yang barusan adik-adik anak-anakku saksikan ini ilustrasi ya. Ini gambaran saja ya bagaimana peperangan Badar dan penderitaan keteguhan Bilal ketika waktu itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan tentang Al-Asmaul Husna, Al-Rafi' dan Al-Khafid. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang insya Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Ya. Sekarang Bapak mau nanya nih, kira-kira apa, sebutkan satu yang akan kalian lakukan setelah kita belajar ini yang membuat nanti kira-kira insya Allah kita akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Tadi Dafa sudah menjawab ya. Sekarang Bapak kasih kesempatan nih antara Farel, kemudian Gibran dan siapa tadi? Rifat. Nah, coba siapa? Rifat, boleh? Coba Rifat, apa yang akan Rifat lakukan agar Allah mengangkat derajat Rifat dan teman-teman juga? Mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus ya. Oke, terus di sini siapa ini? Syifa. Siapa namanya? Betul, Syifa? Nah, coba Syifa. Apa yang akan Syifa lakukan agar mulia di mata Allah Subhanahu wa taala? Syifa suka ngaji nggak? Jarang. Oke. Kalau sholat? Sering. Selalu sholat ya? Oke. Kalau Syifa rajin sholat, berarti insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Demikian Bapak-bapak dan anakku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika tidak berkenan, ada yang tidak berkenan, dan mohon ampun pada Allah jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.